Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa. Saya percaya saudara semuanya siap untuk sama-sama kita berdoa, memuji, menyembah. Saya percaya ada hal-hal yang ajaib, yang khusus, yang Tuhan siapkan buat setiap kita pada saat ini. Mari saudara siapkan dirinya, siapkan waktunya sebaik-baiknya. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau lawat setiap kami ya Tuhan. Lewat menara doa ini ya Tuhan, satu kerinduan hati kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau melawat, menjamah, mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Oh ya labakashini milamalabala. Mari saudara buka suaranya. Saudara kita mari buka suaranya, kita sembah Dia. Oh ya labakashini milabalabalabalabalabalabala. Oh ya labakashini milabalabo. Iya labakashini milabo. Iya labakashini milabalabalabala. Oh ya labakashi. Oh ya labakashi alabalabalabalabala. Mari saudara, kami berdoa ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa. Oh ya labakashini milabalabalabalabala. Curahkan Roh Kudus. Oh ya labakashini milabalabala. Curahkan Roh Kudus, hadirat-Mu. Sini milabalabalabalabala. Oh ya labakashini milabalabalabalabala. Oh ya labakashi. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Siap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang hadir ya Tuhan di sini. Oh ya labakashi alabalabalabalabala. Di menara doa ini ya Tuhan, lewat Zoom ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Lawat sekarang ya Tuhan. Penuhi kami semua. Buka suaranya saudara. Sembah Dia. Oh ya labakashini milabalabalabalabala. Oh ya labakashini milabalabalabalabala. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama katakan, Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus kami puja. Kami
disembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, kami sembah Engkau Yesus, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji nuitatamu. Ya Roh Kudus, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Buka suaranya, angkat saudara hatinya, sembah Yesus, sembah Yesus Tuhan. Oh ya labakas, oh layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu
tiada terselami. Kasih-Mu tiada tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Agung hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bukan kedua tanganmu sembahyang. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Holy, holy are you Lord. Sembah Dia. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord.
elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Penuhi setiap kami, Roh Kudus-Ku. Penuhi setiap kami. Biarlah ya Tuhan dipenuhi dengan hadirat-Mu. Biarlah Yesus, terimalah nyanyian pujian ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hadir di sini ya Tuhan, dari berbagai tempat, di berbagai kota, provinsi, bahkan di berbagai negara ya Tuhan. Pada waktu yang bersamaan ini ya Tuhan, kami sujud sembah Engkau Yesus. Tuhan Yesus, selamatkan ya Tuhan. Selamatkan anak-anak muda Yesus. Selamatkan generasi ya Tuhan. Yeremia, dalam nama Yesus. Tuhan, api Roh Kudus-Mu lawat siap kami sekarang. Kau saja yang suci. Mari buka suaranya. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari dari awal katakan dipenuhi. Dipenuhi kemuliaan. Ini doa kami ya Tuhan. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory.
yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Mari lebih lagi sembari. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari buka suaranya. Beriku hati, Tuhan terima kasih untuk menyembah-Mu. Beri kami hati-Mu Tuhan untuk bisa nyembah. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita
seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Tuhan, di saat ini kami ada di menara doa Tuhan. Satu yang kami minta, beri kami hati bisa nyembah. Hati yang bisa nyembah. Hati yang bisa mengakui dengan mulut kami, Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, berikan kami hati bisa nyembah seperti Maria. Menyembah ya Tuhan dalam ketepatan. Terima kasih hari ini ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Yesus. Tolong siap kami semua. Kami butuh Engkau Yesus. Tuntun kami semua. Kami semua butuh Engkau ya Tuhan. Tolong siap kami. Pakai siap kami ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau beri siap kami iman yang teguh, pengharapan yang kuat, kasih ya Tuhan, ya Tuhan, kasih ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya lah makasih, oh ya lah makasih, hari ini Tuhan kami serahkan ya Tuhan seluruh hidup kami kepadamu. Pakai siap kami untuk melayani kehendak-Mu. Kami rindu melihat semua orang yang kami kasih, semua diselamatkan ya Tuhan. Oh ya lama kasih sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang sakit. Saya sedang terbaring sakit dimanapun saudara berada. Di sini ada hadirat Tuhan. Kita rasakan di tempat saudara. Semua kita rasakan ada kuasa yang sedang bekerja. Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya. Dia mau, kehendak Tuhan adalah Dia ingin menyembuhkan saudara. Bapak, di dalam nama Yesus, angkat tangannya saudaraku, arahkan ke screen. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang sedang sakit, atau keluarga dan orang yang mereka kasihi Tuhan, yang sedang sakit sekarang. Aku percaya oleh bilur Yesus,
semua yang sakit disembuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-Mu yang terpapar COVID-19. Tuhan, sembuhkan sekarang dalam nama Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu yang terbaring sakit di ICU, mereka yang tidak sadarkan diri, Tuhan, biarlah ya Tuhan sedang rencana, tujuan dan kehendak-Mu, sembuhkan mereka semua ya Bapa. Anak yang terbaring ya Tuhan di rumah-rumah sakit, apapun jenis sakit penyakit mereka, mereka yang terbaring sakit di rumah ya Tuhan, aku berdoa ulurkan tangan-Mu ya Bapa, jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa, mujizat masih ada. Oh ya, beri iman buat siap kami untuk disembuhkan. Tuhan, aku berdoa untuk siap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan, Kau pulihkan siap ke ekonomi siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, berikan terobosan keuangan, mujizat keuangan. Pertemukan anak-anak-Mu ini ya Tuhan dengan orang-orang yang dapat ya Tuhan. Ya Tuhan, memberi mereka satu rezeki ya Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah kebaikan-Mu terus mengikuti kami, kemurahan-Mu mengikuti kami Yesus. Dalam nama Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa lewat wadah menara doa ini Tuhan, lebih banyak orang bisa diselamatkan Tuhan, banyak orang disembuhkan ya Tuhan, banyak orang makin ya Tuhan dikuatkan iman mereka. Bahkan ya Tuhan, aku berdoa biar setiap keluarga-keluarga semuanya Tuhan diselamatkan. Setiap keluarga-keluarga yang mengikuti menara doa ini semuanya diselamatkan. Tuhan, Kau memberkati ekonomi keluarga-keluarga yang mengikuti menara doa ini. Kau memberkati ya Tuhan, Kau memberkati iman mereka. Pakai siap kami semua Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan, memuridkan banyak orang ya Tuhan, menyiapkan satu umat yang layak buat kedatangan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan dari keluarga-keluarga ini ya Tuhan, Tuhan ada banyak keluarga-keluarga lainnya ya Tuhan yang bisa diselamatkan ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir ya Tuhan di menara doa ini. Tuhan, memberkati pelayanan mereka. Tuhan, beri sehat, umur panjang buat mereka,
Terlebih Bapa, dalam nama Yesus, aku minta pengurapan yang khusus. Aku minta ya Tuhan pengurapan yang baru Yesus. Mari saudara, para hamba-hamba Tuhan yang hadir di menara doa ini, terima pengurapannya dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih ini laba. Tuhan Yesus, pakai mereka lebih lagi. Tuhan, dengan doa-doa yang penuh kuasa, dengan pujian penyembahan yang membawa masuk hadirat Tuhan buat umat, dengan khotbah-khotbah ya Tuhan mengubahkan dalam nama Yesus, penuh pewahyuan, hikmat. Tuhan cukupi setiap kebutuhan ya Tuhan hamba-hambamu, baik kebutuhan pelayanan mereka, kebutuhan hidup rumah tangga mereka ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih laba. Sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Tuhan taruh di hati saya untuk berdoa saudara yang sedang berada di masa transisi, entah kehilangan pekerjaan atau sedang mau menghadapi masa pensiun. Saudara kehilangan orang yang saudara kasihi karena meninggal dunia atau hal yang lain. Saudara kehilangan yang lain. Saya merasa ini masa transisi di mana saudara sedang tinggal di satu kota yang baru atau satu daerah yang baru, sesuatu bisnis yang baru, masa transisi. Mungkin saudara bingung. Aku tidak pernah tahu apa yang harus aku lakukan. Sedih, mungkin susah. Ini jalan yang tidak pernah aku lalui. Hari ini Tuhan katakan berdoa. Katakan kepada saya, doakan. Aku mau berdoa buat saudara semua. Saya mengasihi saudara. Bapakku, bawa setiap anak-anakmu yang berada di masa transisi ini Tuhan. Aku butuh Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, turunkan buat setiap anak-anak-Mu ini. Tunjukin jalan yang harus mereka pilih Tuhan. Tuntun mereka, pertajam kepekaan mereka Tuhan. Untuk menerima ya Tuhan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, pengertian-Mu Tuhan. Kau memberkati mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati mereka ya Tuhan. Tuntun mereka ya Bapa. Bangkitkan kembali semangat yang pudar ya Tuhan. Biarlah mereka diberi iman ya Tuhan, untuk bisa melihat ya Tuhan jalan hidup mereka yang di depan. Ada satu pengharapan ya Tuhan yang kuat, karena mengerti ada Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan di pihak kami. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Bungkus anak-anak-Mu ini ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu turun buat mereka semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu, urapan-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Engkau buka setiap pikiran dan hati kami. Ubah hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak.
Shalom saudara. Waktu saya sendiri saat teduh, renung, muji nyembah. Lalu saya berdiam diri. Saya kadang-kadang tuh suka diam, hanya arahkan hati ke Tuhan Yesus. Lalu saya hadapkan saudaraku semua, ya Tuhan hidup saya, ya saudaraku pelayanan. Lalu saudaraku Kristus, saya cuma tanya Tuhan apa yang harus aku buat? Ya Tuhan, untuk aku bisa lakukan, aku bisa melayani lebih lagi, menolong lebih banyak lagi orang. Yang ketiga, saudara, seringkali saya diam, saya bayangkan tentang kekekalan, tentang surga, tentang apa nanti, gimana. Sekarang saya diam cuma gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan ajar saudara, saya kan seperti kayak ada satu kasih pengertian. Coba kamu bicara tentang dua hal. Sebenarnya khotbah hari ini tuh mau melanjutin yang kemarin. Tapi coba kamu ajarkan dua hal. Karena dua hal inilah, dua faktor inilah yang menyebabkan manusia itu dijauhkan dari hadirat Tuhan. Ajar dua ini, kata Tuhan. Sederhana sekali. Karena banyak orang, dia bilang itu. Coba. Ya, lalu saya cari bahan, saya lihat Alkitab dan lain sebagainya. Lalu istilah kata dijauhkan dari hadirat Tuhan itu ada dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10. Ya saudara, kita akan buka Alkitab kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ya, jadi orang yang menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, ya kan? Ini dikasih penjelasan, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Saudara, dan dari kemuliaan kekuatannya, ini bicara tentang sorga sebenarnya, dijauhkan dari sorga. Saudara, tempat yang jauh dari surga itu adalah tempat neraka atau penyiksaan, penghukuman kekal. Nah, di sini katakan ayat 10, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Orang-orang kudusnya adalah orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara, ya. Karena dua hal ini. Dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi ada dua faktor utama daripada manusia kehilangan hadirat Allah. Saudaraku. Ya, dua faktor utama. Saudara, ini yang menyebabkan. Pertama saudaraku Kristus adalah manusia tidak mengakui dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara sudah tahu ini. Saudara, saya akan jelaskan. Dasarnya adalah Yohanes 3 ayat 16 yang seringkali kita sudah hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya lah anaknya yang tunggal. Namanya siapa? Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku. Nah, Yesus sendiri berkata begini saudara, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa, ya kan saudara, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Maksudnya datang kepada Bapa, kepada Allah. Saudara, kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus Kristus adalah, ya kan, satu-satunya pribadi yang ditentukan oleh Allah untuk setiap kita menerima yang namanya pengampunan dosa, dibenarkan dan dibebaskan dari tuduhan bersalah, dibebaskan dari hukuman kekal lewat Yesus. Nah, Yesus sendiri berkata, saudaraku, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Nah, saya ingin bagikan saudara Kristus, ya kan? Dari kitab Kejadian, saudara, dari kitab Kejadian, ya kan? Sebelum yang namanya iblis mencobai Adam dan Hawa, saudaraku, untuk supaya jatuh di dalam dosa. Yang dilakukan oleh iblis strateginya adalah dari awal sampai hari ini. Yaitu apa saudaraku yang Kristus? Ya kan? Iblis berusaha untuk apa? Menyingkirkan Tuhan dari kehidupan manusia.
Coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan Hawa. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tentulah Allah berfirman. Tentulah Allah berfirman. Apa benar? Kalau wong Palembang apa? Ionian apa? Adonian apa? Wong Palembang jangan ngomong Adonian apa? Ionian apa? Itu bahasanya, saudara. Saya lihat dari terjemahan bahasa Inggris yang lain. Ini seperti kata-kata yang meragukan, saudara tuh, kebenaran perkataan Tuhan sendiri. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini apa? Jangan kamu makan buahnya, bukan. Perkataan ini benar apa salah? Salah. Tuhan bilang semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh dimakan. Dia bilang tidak boleh makan semua buah. Ini kan satu gambaran yang berkata negatif. Ini perkataan negatif. Perkataan yang diplesetkan salah. Betul memang ada yang tidak boleh dimakan. Cuma satu. Tapi iblis bilang semua pohon. Tuhan bilang satu pohon. Iblis bilang semua pohon. Dipelintir. Saudari. Tapi dimulai dengan kata meragukan. Sampai hari ini saudaraku. Ketika saudara sedang sendiri. Kalau kita lihat sini. Ya saudara. Ketika iblis berkata pada Hawa. Tentulah Allah berfirman. Ya kan, apa benar Tuhan berfirman kayak gini? Jadi semua dipertanyakan. Jadi ini artinya apa saudara? Ya kan, iblis sedang berusaha menyingkirkan Tuhan dari kehidupan Hawa. Tahu gak saudara arti menyingkirkan Tuhan? Udah gak usah doa-doa lagi. Toh doa juga gak ada hasilnya buat kamu. Ngapain tunda-tunda harus tanya-tanya Tuhan dulu, melibatkan Tuhan, itu namanya menyingkirkan Tuhan. Saudaraku, langkah pertama adalah strategi iblis dalam hidup kita sampai hari ini. Dia berusaha untuk menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan udah tersingkir dari hidup kita, sekalipun kita ini orang Kristen saudaraku, lalu dia akan masuk yang tahap kedua, yaitu apa? Iblis berusaha untuk memberikan umpan. Saudaraku, ya kan? Agar Hawa tidak mengakui Tuhan itu Tuhan di dalam hidup dia. Waktu dia ngomong seperti itu. Umpannya apa, saudaraku? Umpannya apa, saudaraku? Yang iblis berikan. Itu yang kemarin kita bahas, 7 hal. Yang dia akan berikan umpan, saudaraku. Ya 7 hal, nanti kita akan bahas lagi. Yang ketiga, saudaraku, iblis sedang berusaha untuk membuat Hawa mengabaikan apa? Firman Tuhan. Ada 3 saudara. Singkirkan Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan. Yang ketiga adalah abaikan. Ini semua satu kesatuan Tritunggal saudara. Ini yang dibuat oleh iblis saudara. Kita lihat di sini. Apa respon Hawa saudaraku? Saudaraku, sebenarnya Hawa sudah menyingkirkan Tuhan dalam hidup dia. Jauh sebelum Hawa jatuh ke dalam pencobaan. Dan mengabaikan perintah Tuhan. Saudara Kristus. Jadi saya nangkapnya begini. Pentingnya buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Mengakui Yesus. Menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan. Dan juru selamat dalam hidup kita. Sering-sering saudara menyanyi. Ya kan Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Selalu nyanyikan. Dalam doa-doa Tuhan aku mengakui Engkau Yesus. Engkau adalah Tuhan dalam hidupku. Sering ucapkan seperti itu saudaraku. Untuk memberitahu kepada roh kita. Jiwa kita. Saudara tubuh kita. Kita punya Tuhan. Katakan amin saudara. Bicara tentang Tuhan di sini Lord. Ini bicara tentang apa? Tuhan. Kita nih ada Tuhan kita. Kita punya Tuhan. Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Lord. Allah itu God.
saudara. Jadi kita ada yang punya. Kita ini ada yang punya. Kita bukan empunya. Saudara, tangkap di sini. Sering ini penting. Ini penting. Kalau kita doa, apakah saudara waktu berdoa, waktu memuji, menyembah, waktu ibadah, saudara ingatkan roh, jiwa, dan tubuh saudara, Yesus, Engkau Tuhan, Tuanku, Tuhan, pemilik hidupku. Aku ini hambamu. Nah, itu, saudara. Saya mau kasih tahu gini, iblis itu tidak meragukan keberadaan Tuhan. Iblis percaya adanya Tuhan. Banyak orang percaya adanya Tuhan, percaya sama Tuhan, percaya. Semua dia percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya gimana? Tetapi iblis tidak pernah mengakui Tuhan itu adalah Tuhan. Saya bilang Tuhan itu adalah tuannya. Kalau kita akui Tuhan itu Tuan kita, maka kita melihat diri kita sebagai apa? Hambanya, pelayannya. Yang ngerti katakan saudaraku. Ini pengertiannya harus ada. Nah, kalau iblis bisa menyingkirkan Tuhan dari hidup kita, maka kita sebenarnya, ya kan, sedang memakan umpan dari iblis. Apakah umpan iblis itu, saudaraku? Umpan iblis kita ini ada apa yang kita makan umpan iblis? Sifat dosa manusia lama. Sifat dosa manusia lama atau kedagingan kita. Berupa apa? Pertama, rasa bersalah. Kita hidup, kita manusia tidak sempurna. Dalam satu hari kita bisa salah omong, salah pikir, salah buat. Semua kita bisa. Kita bisa melakukan kesalahan. Rasa salah tidak bisa, saudara, hilang tanpa daripada kemurahan Tuhan. Kata namanya saudara, kemurahan Tuhan itu bekerja di dalam kita. Dengan cara apa? Dia ampuni dosa kita. Dia sucikan kita. Dia benarkan kita. Lalu dia berikan damai sejahtera. Nah, kalau orang, saudaraku, tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak menyembah Tuhan, maka kemurahan Tuhan yang bekerja dalam dirinya tidak bisa bekerja. Saya bisa ngerti gak poinnya saya sendiri? Katakan amin, saudaraku. Jadi kapan kita kemakan umpan iblis? Ketika kita sudah terlepas, terputus hubungan kita. Tuhan kita sudah singkirkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita makan rasa bersalah, ketakutan, keputusasaan, pikiran negatif yang tidak terkendali, kebencian, dorongan untuk melakukan perbuatan dosa, dan kejahatan, rasa tidak aman. Ini yang saya bilang umpan, ini yang kemarin kita bahas. Kalau saudara belum dengarkan, saudara dengarkan yang kemarin. Ini dia, saudaraku. Nah, umpan ini adalah, jadi dia iblis untuk bisa menguasai hidup kita. Dia gak akan pernah bisa menguasai hidup kita sampai saudara dan saya hidup dalam manusia lama kita. Saudara bisa mengerti, karena dia main di pikiran. Ya saudara, nah, jadi kita harus tahu, saya mau ngomong ini, saya ingin supaya setiap saudara yang selalu hadir di menara doa, yang setia, kita nggak jauh dari hadirat Tuhan. Tiap hari kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Saya tiap hari rasakan hadirat Tuhan, entah nangis, entah sendiri, entah di menara doa ini. Ada seseorang jemaat, dia berkata, Pak Sabta, sekarang kok saya lebih banyak mendengarkan ajaran-ajaran dari agama yang lama saya, Pak. Saya kok enggak bisa lagi doa kepada Yesus. Saya tahu dia ini penuh dengan masalah-masalah hati. Dilukai, dikhianati, ditinggalkan. Dia harus kerja dan besarkan anaknya sendirian dan lain sebagainya. Dan dia tidak pernah bereskan yang di hati ini. Dampaknya apa, saudaraku? Dia mulai terpisah dari hadirat Tuhan. Saya bilang ini masalah hati. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup bersama dengan orang yang tidak sempurna.
Ya, kita bisa menikah dengan dia. Kita harus sadar kita menikah dengan orang yang tidak sempurna. Siap-siap. Siapkan apa? Siapkan kasih yang lebih besar. Kalau dia salah, dia gagal, dia jahat, kita bisa cepat ngampuni. Pentingnya jaga hati supaya kita bisa nyembah dan masuk hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Ini penting. Kalau ya kan strategi iblis adalah gimana? Dia berusaha untuk singkirkan Tuhan. Dengan cara dia singkirkan hadirat Tuhan. Sehingga doa kita kayaknya turunnya ke bawah. Nggak naik ke atas. Waktu nyembah kosong kering. Saudara, ini strategi di awal-awal. Sampai akhirnya ketika kita mengembuskan nafas terakhir. Kalau ini terus keadaannya. Kita benar-benar jauh dari hadirat Tuhan. Ini penting saudara. Karena tujuan iblis mencobai manusia adalah. Supaya manusia dijauhkan dari apa? Hadirat Tuhan. Dengan cara menanamkan pemikiran dan keyakinan. Begini saudara, dia tanamkan pertama. Tuhan memang ada, tetapi dia bukan Tuhan bagi kamu. Dia juga tidak seharusnya menjadi Tuhan bagi kamu. Yang kedua, saudaraku, iblis tanamkan begini saudara. Kamu dapat menjadi Tuhan bagi dirimu sendiri. Maksudnya apa saudara? Seperti Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6 saya ingat nih. Ya kan saudara? Pada waktu itu tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada imam segala macam. Akhirnya Alkitab katakan orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu artinya apa? Tuhannya ya diri sendiri. Banyak sekarang orang Kristen juga. Dia jadikan dirinya itu Tuhan buat diri. Kata-kata aku gak mau terikat dengan satu gereja pun. Aku orangnya gak mau diatur-atur. Aku maunya bebas. Ini kan jadi dialah Tuhan buat hidupnya. Dan ajaran-ajaran saudara New Age Movement. Saudara ini mengajarkan bahwa kamu adalah Tuhan. Kamu Tuhan atas dirimu. Yang bisa ubah kamu diri kamu sendiri. Kelihatannya benar, tapi enggak. Kita sudah belajar kemarin. Yang ketiga, saudara, iblis tanamkan apa saudara? Ya kan? Kamu dapat menciptakan Tuhan buatanmu sendiri. Yang sesuai dengan apa? Seleramu, pemikiranmu sendiri. Itu perkataan iblis. Contohnya, saudaraku, di Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa Israel nunggu udah lama banget di Musa kok gak turun-turun dari gunung Sinai. Lalu dia berkata kepada Harun, coba buat Allah buat kami. Yang bisa nuntun kita masuk tanah perjanjian. Supaya hidup kita lebih enak. Buatkan Allah buat kami. Lalu Harun bilang apa? Kamu punya emas, kau punya kekayaan mana? Sini kekayaan kamu. Aku buatin Allah. Akhirnya mereka bangun satu patung namanya patung lembu emas, mereka sembah. Sekarang kan gitu, nggak usah lah gereja-gereja. Sekarang nggak perlu lagi. Ada kita bisa pergi kemana-mana. Ya, dia pikir alasan. Kita buat agama sendiri yang sesuai dengan selera dan pemikiran kita. Kita buat Tuhan sendiri. Saudara, ini jebakan, saudara. Ini umpan daripada iblis. Saya kasih contoh, saudaraku. Seseorang yang nampaknya terus bersama Yesus selama bertahun-tahun. Saudaraku, kita lihat di sini. Pada saat perjamuan terakhir, Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, Yesus memperingatkan para murid-muridnya. Yesus berkata, ada salah seorang di antara kalian ini yang akan mengkhianati aku. Lalu Alkitab berkata, saudara, para murid-murid semuanya saudaraku, ya kan, dengan sedih hati mereka berkata satu dengan yang lain, lalu berkata kepada Tuhan, berkata kepada Yesus. Apa perkataan daripada para murid yang lain? Saudaraku, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Tetapi ada satu orang murid saudaraku yang bernama Yudas Iskariot. Saudaraku, dia berkata apa? Bukan aku ya Rabi. Selesai. 11 murid yang lain berkata, bukan aku ya Tuhan.
Perkataan para murid yang 11 ini saudaraku mengungkapkan bahwa mereka mengakui Yesus, mengenal Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Buat mereka. Mereka karena ini Tuhan Yesus. Dan ini aku akui dia Tuhan. Tuhan saya. Pemilik hidup saya. Dan mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi Yudas, dia bendahara loh saudara. Seorang kalau bendahara saudara atau saudara lihat manajer keuangan, kalau saudara punya toko, punya bisnis. Seorang yang pegang, yang kelola uang, terima uang, pasti itu orang yang saudara dekat dengan dia dan saudara percaya dia. Tapi Yudas yang dipercaya oleh Tuhan, saudara tahu gak? Dia tidak kenal Tuhan dan tidak pernah akui Yesus sebagai Tuhan. Dia cuma mengakui Yesus sebatas guru. Makanya dia bilang, bukan aku ya Rabi. Saudara Kristus, dan memang Tuhan Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan sama sekali dalam kehidupan Yudas. Saudara tahu dalam satu waktu Yesus menyebut Yudas itu adalah iblis. Sama seperti halnya iblis, itu adalah makhluk pertama ciptaan Tuhan yang tidak mengakui Tuhan, itu adalah tuannya. Saudaraku. Dan pekerjaan iblis yang utama adalah membuat, saudara, saya ulangi lagi. Iblis itu kerjaan utama, dia akan buat seseorang itu kalau bisa beragama. Religius. Bikin agama. Kamu buat agama dan kamu. Tetapi iblis akan mencegah seseorang yang beragama mengakui Yesus sebagai Tuhan. Orang beragama mempunyai hubungan dengan Tuhan. Saudara tahu kisahnya ini? Selanjutnya saudara tentang Yudas. Kalau saudara baca di kitab Yohanes dikatakan bahwa iblis berbisik kepada Yudas. Ya, dia menguasai Yudas. Nah saudara sini, ya kan? Yudas tidak punya kekuatan dan kuasa untuk menolak, melakukan kehendak iblis. Yaitu apa? Jual Yesus. Murah banget lagi dijualnya. Murah banget dijualnya. Benar-benar saudaraku. Nah kita tahu selanjutnya. Karena Yudas tidak pernah mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia gak pernah nyembah kok. Saudaraku. Karena dia gak pernah nyembah Yesus sebagai Tuhannya. Makanya Yudas tidak punya kekuatan dan kuasa untuk menolak melakukan rencana iblis. Dan Yudas tidak pernah sadar dan bertobat kembali ke Tuhan. Saudaraku. Dan akhirnya Yudas dijauhkan dari hadirat Allah. Dia jatuh dan tergeletak. Saudaraku, kita lihat lagi seorang yang bernama Simon Petrus, dia 3 kali menyangkal Yesus. Dia tolak Yesus 3 kali. Dosanya sama dengan Yudas. Tapi karena dia mengakui Yesus, dia kenal Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamatnya. Apa yang terjadi saudara? Roh Kudus menyadarkan Simon. Sehingga Simon sadar, bertobat, kembali ke Tuhan. Penting saudara. Di sini kita butuh yang namanya kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu yang membuat, menyadarkan. Supaya kita sadar, bertobat. Lalu kita bilang, Tuhan ampuni aku. Itu semata-mata pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita pernah mengenal, masih mengenal dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Sepanjang hidup kita terus akui dia. Saudara, Yesus kau Tuhan, kita sembah dia. Kalau saudara jatuh, Alkitab katakan, saudara jatuh tidak seperti Yudas jatuh. Saudara tidak jatuh tergeletak. Katakan amin saudaraku. Jatuh tergeletak, sudah jatuh gak bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena gak ada kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan bekerja di dalam untuk angkat kita. Saudara, secara rohani dia sanggup angkat. Secara rohani saudara terangkat ini. Apa jadi? Jasmani saudara pun akan terangkat sehat kuat. Hubungan saudara akan dipulihkan. Seperti perempuan Samaria, hubungannya dipulihkan. Namanya jelek dulu. Ketika dia jadikan Yesus Tuhan, diajar tentang menjadi seorang penyembah.
Satu kota mendengar suara perempuan Samaria, sehingga menjadi percaya pada Tuhan. Katakan amin saudara. Sekarang mungkin saudara namanya cemar, namanya tidak baik, saudara tidak dihormati. Dengar baik saudara, aku Yesus Tuhan, sembah Dia seperti perempuan Samaria. Saya yakin perkataan saudara akan didengarkan. Yang ngerti katakan amin. Saudara kan Tuhan bisa cuci kok nama kita. Bukan kita yang bisa cuci nama kita, tapi Tuhan cuci nama kita lewat apa? Penyembahan kita. Perempuan yang berdosa dia sujud nyembah Tuhan. Dan namanya dibersihkan Tuhan. Setiap kali Injil diberitakan, orang beritakan Yesus, nama perempuan yang berdosa ini ikut, perbuatannya ikut disebut. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Saudara, aku Yesus. Aku Yesus sepanjang hidup saudara itu Tuhan. Sembah Dia setiap hari sembah. Jangan izinkan apapun menyingkirkan kita dari hadirat Tuhan. Karena kalau iblis bisa singkirkan kita dari hadirat Tuhan, hidup kita makin terpuruk terus. Saya mengasihi saudara Tuhan, saudara ingatkan ini. Jangan sampai engkau tidak bisa nyembah, sembah. Katakan amin saudaraku. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 katakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan? Yang berkenan kepada Allah adalah apa saudara? Orang yang mengakui Yesus Tuhan dan juru selamat secara pribadi untuk sekarang. Dia akan diangkat menjadi apa? Anak Allah. Menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa orang yang berkenan kepada Allah? Orang yang memiliki iman kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Itu orang yang berkenan. Yang mengerti katakan amin saudara. Kau usah jauh-jauh. Orang bisa berbuat baik. Dia sumbangkan uangnya. Dia serahkan nyawanya. Tapi kalau dia tidak lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Aku Yesus. Jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan sia-sia binasa. Karena Allah sudah tunjuk, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, Dia berikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya, dia tidak binasa. Saudara Kristus, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ketika saudara percaya pada Yesus, saudara berkenan. Maka langkah-langkah hidup saudara, saudaraku, akan apa saudaraku? Dia akan tetapkan. Makanya tadi tiba-tiba Roh Kudus dorong saya untuk berdoa buat saudara yang sedang berada dalam masa transisi. Kehilangan yang jadi tulang punggung keluarga, kehilangan pekerjaan kah? Saudara menghadapi masa pensiun, atau saudara jalani hidup, beberapa orang harus menjalani hidup karena kecelakaan. Dia harus mengalami namanya mungkin kelumpuhan, kehilangan kerja dan lain sebagainya. Ini masa transisi yang saudara gak harap nih ada. Ada masa transisi yang memang harus saudara jalani. Berada di kota yang baru, di kampus yang baru, apapun saudara tahu. Tapi Tuhan bilang, aku akan tetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadaku. Katakan amin saudara. Tuhan akan tetapkan langkah. Dia akan sinari jalan hidup saudara, supaya saudara bisa berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Apabila ia jatuh, takkan tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang tangannya. Perhatikan ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi apa? Menjadi berkat. Saudara mau anak cucu saudara jadi berkat? Ini doa saya. Kita tadi doa untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak kita, cucu kita, semuanya saudaraku, supaya mereka menjadi orang yang jadi berkat. Katakan amin saudara. Mereka tidak minta-minta roti, tapi mereka memberikan pinjaman, memberikan makanan. Katakan amin saudara. Karena mereka anak-anak yang diberkati, cucu yang diberkati, keturunan orang yang diberkati. Katakan amin saudara. Beri kemuliaan buat Yesus. Ini doa pertama itu.
Yang kedua, apa yang menyebabkan manusia dijauhkan dari hadirat Allah? Pertama, karena manusia tidak pernah mau mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita akui Dia, maka saudara akan hidup dalam hadirat Allah dan diberkati. Yang kedua adalah apa? Manusia yang melakukan pengakuan kosong. Pengakuan kosong. Maksudnya apa pengakuan kosong? Nih, Yesus sendiri yang berkata, kosong pengakuanmu, maka engkau dijauhkan dari hadirat Allah. Coba kita buka Lukas 6 ayat 46. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Yang kedua, baca lagi. Matius 7 ayat 21, ini lebih jelas. Kita baca 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang apa? Berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan. Akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi artinya saudara, jadi masuk dalam kerajaan sorga tidak ditentukan oleh volume suara kita untuk teriak Tuhan. Tapi saudara, kita masuk kerajaan sorga itu karena kita mengaku Dia Tuhan buat hidup kita. Ya kan? Baik dalam pengakuan maupun dalam praktek hidup sehari-hari. Katakan amin saudaraku. Nah, perhatikan sini. Kalau iblis tidak berhasil menyingkirkan Tuhan dari hidup kita, saya catat ini, maka iblis akan berusaha membuat kita melakukan pengakuan yang kosong. Ya udah, kalau dia nggak bisa cegah kita ngaku Yesus Tuhan, ya udah tetap ngaku aja, tapi jangan lakukan. Ya kan saudara? Ya jangan lakukan kehendak. Jadi seseorang itu mengakui Yesus itu Tuhan, tetapi dia tidak pernah bersedia melakukan kehendaknya. Ini namanya pengakuan kosong. Pengakuan kosong, ngaku Yesus Tuhan. Dengar khotbah ya dengar, ke gereja ya datang. Saudaraku, atau ya dengar di YouTube. Udah gak gereja lagi sekarang mungkin. Tapi tidak pernah melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Saudaraku Yesus. Nah, secara detail Rasul Yohanes dia jelaskan tentang orang yang dijauhkan dari hadirat Allah yang tipe ini, jenis ini. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita mengenal dan mengakui Allah kalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata, baca yang keras, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta. Bahasa populernya sekarang apa? Munafik. Ini saudaraku ya. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita ada dalam Dia, itu artinya kita mengaku Yesus Tuhan. Dan kita menuruti daripada perintahnya. Dan disitulah disebut katakan, ya kan, kita sudah sempurna kasih Allah dalam kita. Sempurna kasih Allah menyebab apa hidup kita? Kita bebas dari apa? Ketakutan. Nah, ayat 6 baca yang keras. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Nah, Rasul Paulus ketika dia dalam penjara Filipi saudaraku, dengan tubuh yang luka-luka, dihajar, dimasukin, dibuang penjara. Malam dia nyanyi, muji, nyembah bersama dengan rekannya saudaraku Silas. Lalu Tuhan buat satu gempa bumi sehingga pintu-pintu penjara dan belenggu-belenggu itu terbuka. Selalu kepala penjara Filipi saudara, dia mau bunuh diri. Paulus bilang, mereka berkata, jangan bunuh diri. Kami nggak lari kok. Lalu dia bilang, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa selamat? Nah, Paulus, saudaraku, dia berkata, ya kan? Di sini katakan dalam Kisah 16 ayat 31, jawab mereka. Ini Paulus dan Silas jawab. Baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Percaya. Nah, saya coba cari pendalamannya. Arti kata percaya yang dimaksud Paulus ini saudara dan Silas.
Rupanya ada satu Alkitab, terjemahan Amplified Bible, dia ngomong begini saudaraku. Di sini dikatakan apa? Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Dia kasih garis kurung untuk penjelasan. Penjelasan apa? Serahkanlah dirimu kepada. Serahkan dirimu kepada. Orang yang percaya Yesus nggak cuma ngomong, tapi dia bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, mempercayakan dirinya dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi maksudnya yang jadi tuan atas hidupnya bukan dia lagi, penjelasannya saudara. Tetapi yang menjadi tuan dalam hidupnya untuk memelihara dirinya adalah siapa? Yesus Kristus. Kamu akan selamat. Kamu dan seisi rumahmu. Saudara mau mengakui Yesus sebagai Tuhan? Dalam praktek hidup saudara, gimana? Satu hari saudaraku, anaknya sendiri, anak kandung, kudeta Daud. Dan berhasil dengan strateginya Absalom. Saudara, dia berhasil mengalahkan Daud dan menduduki tahta Daud. Dia duduk di Yerusalem, dia kuasai kerajaan Israel. Lalu saudara Kristus, para imam yang masih setia sama Daud, saudara tahu, mereka bawa tabut. Buat bangsa Israel pada waktu itu, tabut itu lambang daripada apa? Kehadiran Allah di situ. Saudara, di mana ada kehadiran Allah, di situ akan ada kuasa Allah, pemeliharaan Allah, berkat Allah, semua dari situ. Saudara Kristus, ya, di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 25-26 ini percakapannya. Saya mau jelaskan di sini bahwa Daud ini memang benar-benar, saudara, bukan di mulut dia akui Tuhan itu Tuhan. Tapi dalam praktek hidup dia akui Tuhan sebagai Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, ya imam, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Gak usah dibalikin ke Yerusalem. Ini dalam pelarian nih saudara. Jika aku, perhatikan, baca keras. Di sini pengertiannya, sudah dapat pengertian. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi. Juga tempat kediamannya. Kalau dia mengizinkan aku kembali untuk jadi raja, aku akan kembali. Aku akan lihat tempat kediamannya. Kediaman Tuhan. Perhatikan ayat 26. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan lagi kepadamu Daud jadi raja, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ini orang yang ngakui Tuhan. Ketika Imam Eli mendengar berita dari Samuel, dia tanya, Tuhan ngomong apa sama kamu untuk aku? Gini loh, bapak akan gini-gini, anak gini-gini. Ya kan akan mati segala macam karena Tuhan begini. Apa jawaban Imam Eli? Biarlah dia lakukan apa yang baik di mata dia. Ini orang yang akui Tuhan sebagai Tuhan. Enggak marah. Pada waktu Daud jatuh dalam dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Dia tulis satu mazmur saudara. Dia bunuh Uria. Dia ambil istrinya Betseba. Dia tulis, kau ambil semua gak apa-apa. Hartaku, jabatanku, kekuasaan, semua bahkan nama baikku pun hilang gak apa-apa. Tapi jangan kau ambil rohmu dalam diriku. Sekarang Tuhan uji dia. Uji dia, anaknya ambil jabatannya. Saudara, pada waktu anaknya ambil jabatannya, kekuasaannya, dia bilang gini, tandanya apa? Tabut dibalikin ke kota bersama dengan Absalom. Kalau Tuhan senang sama dia, kalau itu dipandang baik, biarlah dia lakukan apa yang pandang baik. Kalau dia masih suka sama aku akan kembali ke tempat itu. Keren. Kadang-kadang saya pun kadang gak ngerti. Banyak hal dalam hidup saya yang berjalan tidak sesuai dengan harapan saya. Sama dengan saudara juga alami itu. Kita bisa ngalami ini, kehilangan ini, itu. Apa yang kita, kok gak dapat?
entah keadaan, entah orang, entah diri kita, semua bisa. Tapi saya ingin ingatkan saudara, supaya kita tetap ada dalam hadirat Allah, tidak dijauhkan dalam hadirat Allah. Biarlah kita akui, kita hormati kedaulatan Allah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi 3 faktor penting yang melandasi daripada pengakuan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan buat hidup kita. Yang pertama saudara, ini masalah kepemilikan. Kita harus bisa mengakui dalam praktek, dalam mulut dan dalam praktek, bahwa hidup saya itu adalah milik Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini bicara Tuhan, itu Tuhan yang jadi Tuhan, pemilik. Yang kedua adalah masalah kesediaan untuk melayani kehendaknya. Layani kehendak lo saudara, bukan melayani itu. Banyak orang berkata, aku sudah melayani Tuhan loh, gini. Bener apa melayani Tuhan? Jangan-jangan Tuhan yang layani kita. Supaya dengan melayani di gereja kita butuh pengakuan, status sosial, keuntungan-keuntungan yang lain. Tapi saya mau kasih tahu sekarang, saudara, seorang yang mengakui Yesus Tuhan dalam perkataan, dalam praktek, dia adalah melayani kehendak Tuhan. Itu harus tambahin kata kehendak. Itu namanya hamba. Yang ketiga adalah masalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bicara tentang apa? Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Inilah arti tentang apa saudara? Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ia menjadi sama dengan manusia. Waktu dia mengosongkan dirinya, dia sedang menyerahkan kepemilikannya. Dia tidak mempertahankan statusnya, kepemilikan dia. Saudara, dia akui Allah Bapa. Itulah yang punya. Ketika dia mengambil rupa seorang hamba, dia sedang berkata bahwa aku bersedia melayani kehendak Bapa, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Ketika dia menjadi sama seperti manusia, itu bicara tentang dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada pemeliharaan Bapa, perlindungan Bapa, dan berkat dari Bapa. Lewat siapa? Roh Kudusnya. Ini saudaraku, hari ini saya akan bahas tentang kita mau menjadikan Yesus Tuhan, akui dia dalam pengakuan dan praktek. Contoh kita adalah Yesus sendiri. Dia sebagai manusia, dia akui Bapa. Saudaraku, Bapa sebagai Bapa, bagai Allahnya. Saya berdoa sudah diberkati dengan pesan ini. Mari saudara, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu, firman yang bicara buat kami. Biarlah ya Tuhan, kami mau akui Engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan yang empunya hidup kami. Tuhan yang aku akan layani kehendak-Mu. Tuhan yang dimana aku percayakan pemeliharaan hidupku kepadamu ya Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dalam prakteknya aku mau menghormati kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana baik, rencana indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Rohani mereka, jasmani mereka, sosial mereka, dan juga ya Tuhan keuangan mereka. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar malaikat Tuhan berpasukan mengambil langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan ke setiap mereka. Pelihara ya Tuhan. Pakai siap kami menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan, mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Sebentar kami akan makan perjamuan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Yesus,
Kau Tuhan layak disembah. Yesus, Kau Tuhan layak disembah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Enggak cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.